Tokoh ini dikenal sebagai seniman Betawi, seorang pencipta lagu, penyanyi, dan juga aktor film. Lahir dari seorang ibu berdarah Betawi yang bernama Aisyah dan ayah bernama Sukirman yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah, Benjamin Sueb adalah anak bontot dari 8 bersaudara. Benjamin Sueb lahir 5 Maret 1939 di Jakarta, yang ketika itu masih bernama Batavia. Nama S di belakang nama Ben adalah nama ayah, yaitu Sukirman. Namun karena kakek Ben yang bernama Jiung kerap memanggil mantunya dengan sebutan Sueb, panggilan sang ayah yaitu Sueb. Takdir menentukan berbeda. Sukirman harus berpulang ke Ramat Culo di usia Benjamin yang masih berumur 2 tahun. Dia meninggal dalam perantauan di Belitung, Sumatera Selatan tahun 1941 akibat sakit tumor. Karena itu Ben sangat dekat dengan Jiung, sang kakek. Sejak balita, Benjamin tidak pernah bertemu dengan sosok sang ayah. Jiung pun dianggap sebagai ayah dan selalu dipanggil Babe. Aisyah sebagai orang tua tunggal yang kemudian sangat berpengaruh dalam perkembangan anak-anaknya, menerapkan bahwa kejujuran dan sikap apa adanya adalah hal utama dalam kehidupan. Sehingga Benjamin sangat takut kalau ibunya sedang marah. Baginya, emak direpresentasikan sebagai Tuhan. Semenjak ayahnya meninggal dunia, kondisi ekonomi keluarga Benjamin Sueb menjadi tidak menentu. Sejak kecil, Ben sudah mengamen keliling kampung. Aksinya saat mengamen membuat banyak orang terhibur dan tidak jarang ia mendapatkan uang lebih karena aksinya yang menarik dan lucu. Dan perlu diketahui, ternyata sifat humoris yang kadang usil tersebut telah dimiliki Ben sejak kecil. Ia mewarisi darah seniman dari kakek neneknya. Nenek Ben, Saiti, adalah seorang pemain klarinet, sementara kakeknya Haji Ung adalah pemain dul muluk sebuah teater rakyat. Benjamin juga sempat membuat sebuah orkes bersama saudara-saudaranya. Kelompok musik kaleng rombeng yang dibentuk Ben saat berusia 6 tahun menjadi cikal bakal kiprah sang seniman Betawi itu di dunia seni. Dalam orkes tersebut, ia menggunakan barang-barang bekas sebagai alat musik dan menyanyikan lagu-lagu Belanda zaman dulu kale. Saat beranjak dewasa, Ben sempat menjadi pedagang roti dengan gerobak dorong dan dia pun pernah bekerja sebagai kondektur bus PPD saat itu. Ben melayani rute lapangan Banteng dan pasar rumput sehingga tidak lama akhirnya ia pun berhenti. Karir profesional Benjamin Sueb di dunia musik diawali ketika ia bergabung dalam sebuah grup bernama Naga Mustika. Grup itu yang kemudian mengantarkan nama Benjamin Sueb sebagai salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Berbagai lagu yang sangat populer diantaranya Ondel-Ondel, Kompor Meleduk, Tukang Garam, dan Nyai Dasima. Tembang-tembang itu menjadi populer di masyarakat. Tahun 1960-an, Benjamin Sueb meniti karir bergabung dengan Melody Boys, band pimpinan A. Rahman yang ketika itu kerap membawakan lagu-lagu barat top 10. Benjamin sebagai pemain bongo sekaligus menjadi penyanyi latar ternyata termasuk personil handal yang produktif dalam berkarya. Beberapa lagu berhasil diciptakannya dan masuk dapur rekaman. Lagu nonton bioskop yang dinyanyikan Bing Slamet sukses besar di pasaran. Ben saat itu belum pede untuk menjadi penyanyi. Dia kemudian menunjukkan lagu karyanya pada Bing Slamet yang memang sudah tenar. Salah satu bentuk kecintaan Benjamin Sueb terhadap budaya, yaitu ketika terjadi situasi politik akibat penolakan Federasi Malaysia oleh pemerintahan Soekarno. Pembentukan Federasi Malaysia yang ingin menyatukan tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Isu politik yang merembet pada persoalan seni dan budaya hingga muncul larangan menyanyikan dan menyebarluaskan lagu-lagu barat. Kita ingat kembali, ketika itu situasi sangat genting. Musisi Kus-Plus ditangkap dan dipenjarakan akibat larangan itu. Grup band Benjamin yang bernama Melody Boys tadi pun nyaris menjadi korban. Namun mereka mengambil sikap untuk antisipasi. Nama Melody Boys pun diubah menjadi Melody Ria. Lagu-lagu seperti Ampar-Ampar Pisang, Gumarang, El Dolores Combo, Rindang Banua, Bengawan Solo rutin dinyanyikan di konser-konser musik. Saat itu pula band membulatkan tekad mengangkat lagu-lagu Betawi pada kreasinya. Lagu Betawi kan banyak. Saya kan orang Betawi. Kenapa nggak bisa? Gua pengen lagu Betawi terangkat.
Sejak lagu Ngak Ngok dilarang lagu-lagu Minang naik daun, gue pengen lagu Betawi juga naik daun. Demikianlah seniman Betawi itu bertutur. Seiring dengan bakat dan ketenarannya di bidang musik, Benjamin pun merambah pada dunia sinema. Seperti kita ketahui sendiri, film-film yang dibintanginya sudah tercatat lebih dari 50 film. Beberapa di antaranya yang terkesan di hati masyarakat seperti Biang Kerok yang diproduksi pada tahun 1972. Lalu Intan Perduri diproduksi pada tahun yang sama dan menyabet Piala Citra. Dan satu produk film yang familiar di kalangan pecinta sinetron yaitu Sidul Anak Betawi. Dan perlu kita ketahui bahwa Ben pada masa 70-an termasuk aktor dengan bayaran termahal 3 juta. Ia juga masih terus menekuni bidang musik. Pada tahun 1992, Ben membentuk grup Al-Has bersama sederet musisi kenamaan seperti Hari Sabar, Kinan Nasution, dan Oding Nasution. Menjelang akhir hayat Benjamin Sueb, Al-Has meliris lagu perdana bertajuk Biang Kerok yang berisi 10 lagu, termasuk Biang Kerok dan Dingin-Dingin. 5 September 1995 menjadi duka untuk dunia hiburan tanah air. Benjamin Sueb meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazahnya dimakamkan di TPU Kartwifak, Jakarta. Sebagai sebuah penghormatan atas jasanya sebagai seniman Betawi, pada tanggal 16 Desember 1995, pemerintah DKI Jakarta mengabadikan nama Benjamin Sueb sebagai nama jalan di daerah Kemayoran. Dan tanggal 22 September 2020, Google Doodle menampakkan logo khusus memperingati peresmian Taman Benjamin Sueb di tanggal 22 September 2018. Taman tersebut adalah sebuah pusat budaya yang dipersembahkan untuk Benjamin Sueb yang telah berjasa memperkenalkan warisan budaya pada masyarakat. Dan jelas, segala rekam jejak seniman satu ini memiliki satu sisi makna pada dunia pendidikan juga. Ben rela membanting tulang demi anak-anaknya meraih pendidikan setinggi-tingginya. Dimanapun tempatnya, pasti diusahakan. Hasilnya, Benjamin Sueb pun bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga luar negeri, Colorado, Amerika. Itulah fakta Benjamin Sueb, sang legenda dari Betawi yang banyak dikenang oleh masyarakat Indonesia.